Tak boleh, tak boleh. Iya. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. 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 Tak boleh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, hari-hari ini kita melihat di daerah Sumatera itu terjadi penolakan gereja, terjadi pembubaran ibadah, dan mereka mengganggu ibadah kita orang Kristen. Apa tujuan mereka? Apa alasan mereka? Kita tidak tahu. Mereka berkata, stop, tidak boleh ibadah di sini, tidak boleh ada gereja di sini. Ini apa maksudnya? Dulu saudara, Sumatera itu sangat toleransi, tidak pernah mengganggu satu sama yang lain. Tetapi hari-hari ini sering sekali kita melihat, khusus di tahun 2023 ini, sering terjadi intoleransi. Sangat sering. Mereka hadir melakukan demo, mereka datang berjamaah, teriak nama Tuhan, selawatan, tapi tujuannya untuk membubarkan ibadah orang lain. Padahal ketika mereka beribadah, tidak ada satupun agama lain itu mengganggu ibadah mereka. Mereka ketika hari Jumat, contohnya Bapak Ibu, itu sampai parkir motor atau mobil itu ke bahu jalan. Setengah jalan mereka ambil untuk parkir mobil, parkir motor di saat hari Jumat. Tidak ada yang protes. Kita tidak pernah protes. Kita tidak pernah merasa terganggu. Kenapa? Karena mereka lagi beribadah. Mereka memuji Tuhannya. Mereka sembahyang menghadap Tuhannya. Yang sudah diatur oleh agama mereka. Tetapi kita, mereka ganggu. Mereka khawatir. Mereka takut. Apa yang membuat mereka takut? Tidak tahu. Ini orang-orang yang antenanya pendek, saudara. Lakum dinukum waliyadin, mereka tidak pernah baca sepertinya. Atau mereka baca, tetapi mereka hanya baca dalam bahasa Arab. Tidak pernah mereka tahu arti dalam bahasa Indonesia. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Tidak pernah mereka tahu. Dibuktikan karena tidak pernah mereka praktekkan. Itu artinya mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Seandainya mereka tahu apa yang mereka baca, tentunya mereka akan menghidupkan. Karena agamamu bagimu, agamaku bagiku. Kita tidak pernah mengganggu ibadah orang lain, dan jangan juga orang lain mengganggu ibadah kita. Kita tidak membaca kitab mereka. Kita tidak mengajak mereka ke gereja. Kita tidak mengajak mereka untuk beribadah. Tidak pernah. Bahkan ketika kita beribadah, itu suara kita itu senyap, sepi. Orang di luar gereja tidak pernah bisa mendengar suara kita yang lagi beribadah di gedung gereja. Tidak pakai toa kita ketika beribadah. Bayangkan sebagaimana saya katakan tadi Bapak Ibu, seandainya kita memakai bahu jalan, bahkan setengah jalan kita ambil parkir mobil, orang jemaat gereja parkir mobil sampai ke tengah jalan. Itu apa yang akan terjadi, saudaraku? Benar-benar di demo sampai ke kantor istana. Ya, ke istana presiden mereka sampai segitunya, pasti mungkin mereka lakukan demo. Dan Bapak Ibu, kita beribadah hanya datang ke gereja secara berjamaah, itu hanya seminggu sekali. Bayangkan, bila kita beribadah itu satu hari 7 kali. Ya, kita sehari 7 kali kita datang ke gereja, kita beribadah. Bagaimana kebakaran jenggot mereka Bapak Ibu ya. Bagaimana kebakaran jenggot mereka bila kita beribadah sehari semalam 7 kali kita hadir ke gereja secara berjamaah. Bisa kebayang tidak? Bagaimana hati mereka, pikiran mereka, kegalauan mereka, risau mereka, kegelisahan mereka ketika mereka melihat kita beribadah sehari semalam 7 kali. Ini baru sekali ya. Baru seminggu sehari ya. Sekali kita hadir ke gereja secara berjamaah dengan keluarga, itu mereka risau, takut, gelisah. Bisa kebayang bila kita beribadah dalam sehari semalam 7 kali secara berjamaah. Wajib datang ke gereja. Apa yang akan terjadi? Di demo Bapak Ibu sampai ke
sampai yang ke DM dan mention, gedung Bang, DPR, bahas Hindu MPR, ekstrim dong. sampai ke Jawaban gue, gak Istana usah Negara. kejauhan bahas Hindu ekstrim. Sementara Seperti di yang depan mata terjadi lo masih banyak di cuplikan Islam video ekstrim berikut ini. yang Mari hampir kita setiap saksikan minggu bersama. bubarin ibadah non-muslim dan nolak rumah ibadah non-muslim. Nih, hari Minggu 30 Juli 2023. Hari Minggu 23 Juli 2023. Hari Minggu 2 Juli 2023. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Sok-sok ngurusin Hindu ekstrim di seberang lautan, ada Islam ekstrim di depan mata gak kelihatan. Introspeksi negeri sendiri dulu sebelum ngurusin negara orang. Ada di sini. Tak boleh. Iya. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Iya. Nah, Siapa yang bisa memaksa yang kalau di sini nanti tapi iya memang tapi gereja di sini. pasti tapi saya tunggu tim saya yang data yang jaga baru saya bisa kalau yang lain karena mereka kan nggak tahu tempat semua kan ada di komando saya jadi makanya saya bilang saya tunggu beberapa sampai ada yang pengganti saya datang saya akan berangkat karena ini saya kan harus ngambil barang saya makanya saya kemarin kan ambil barang semua benar ya nah makanya saya bilang nanti orang bapak aja yang kondisikan pokoknya ini saya naik barang tim saya datang saya udah mau berangkat karena saya juga udah ditunggu di aula benar ya maksudnya gitu ya betul betul ya makanya kan mereka ikut saya pak tunggu saya makanya saya masuk barang saya mau berangkat setelah tim saya ada yang datang untuk jaga ada koordinasi saya pasti udah mau berangkat karena saya juga udah ditunggu di aula jadi ya ya ngerti pak Iya. cuman situasinya juga iya kan ya. Makanya ini saya bilang saya hari kalau akan ngambil barang tim saya dan saya datang ke koordinasi saya ini sudah mau berangkat iya ya makanya saya bilang saya tunggu tim saya satu datang dan saya akan berangkat saya mau mereka dan tim itu berangkat silakan izin pak sebetulnya pada dasarnya nggak payah-payah loh pak kami nggak mengizinkan di persidangan ini ada sarana ibadah yang itu aja pak itu aja yang lain-lain nggak perlu dibahas Hari ini Bapak ngomong sama saya nggak ada guna. Jadi kenapa? Karena saya bukan otoritas semuanya Pak. Jadi hari ini Bapak ngomong sama saya nggak ada guna. Kita nanti tetap akan semuanya ke kepolisian dan aparat aja Pak. Bukan urusan saya yang itu Pak. Cuma gini Pak, ini Pak, warga ini menyampaikan sama Bapak. Bapak yang merasa di sini pimpinan di sini Sebentar, untuk Pak, ya. Saya luruskan Pak. Segala sesuatu itu kan harus baik koordinasi benar ya Pak. Ya, makanya apa yang tuntutan saya terima. betul. Akan saya sampaikan Makanya ke pemimpin. warga dari Tapi hari Dusun ini Satu kan menanyakan sama Bapak. benar dan keputusan bukan di tangan saya Pak. Saya kasih tahu Bapak. Ya, jadi hari ini pun Bapak-bapak semua ngomong sama saya nggak akan ambil keputusan. Keputusan tidak di tangan saya. Ya keputusannya di tangan siapa? Ya, keputusannya ada di tangan pemimpin. Ya pemimpinnya mana? Pemimpin sudah ikut Iya. saya ke polsek. Nanti kita koordinasi di Oke, polsek. ini ada Bapak-bapak. Kalau kita Saya selesaikan serahkan ke di sini pun Bapak-bapak. selesainya. Iya. Cuma kan gini Pak, ini kan menanyakan. Jadi warga di sini menanyakan. Ya, Itu aja. nanti itu koordinasi semua sama pemimpin semua yang ada sih. Jadi ini kalau orang bapak-bapak mau tahu, silakan ke polsek, ke Polresta, ke Dandim itu semua koordinasinya sudah di sana, bukan di saya. Ya, oke, Pak. Kali jangan oke-oke aja kan harus pastikan Jadi oke-oke aja Pak Kalim, jadi warga ini ingin tahu ini mesti sebagian kecil kami Pak ya Ini nggak ada pertemuan di polsek karena terjadinya di sini. Harus terjadi di pertemuan di sini. bukan proses di polsek. Bentar. Bentar ya. Tenang dulu, tenang. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, orang tua kami, kemudian melihat situasinya, nanti puspika ini kita tunggu sesuai dengan kemarin saya ayo-ayokan keluarga dalam arti kata ada tindak lanjutnya dari pemerintah gitu untuk kesiapan kita. Kita bisa mengambil keputusan sekarang ini, kita cari waktu yang tepat. Ya, ini Pak nanya dulu nanya. ya udah Halo. Diputuskan juga di sini tak jadi. Nah, betul. Nah, Jadi kalau Bapak ini seperti saya ini hanya meneruskan.
Jadi ini problema ini memang sudah lama, dari 2020. Nah, jadi kalau masalah ketulusan ini tadi, kegiatan ibadah ini baru untuk kurangnya ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah sama-sama kita saksikan cuplikan videonya? Tentu ini membuat kita elus dada dan kita bertanya-tanya kepada pemerintah, kapan orang-orang seperti itu ditindak tegas? Jangan hanya berbicara doang di media sosial, memberikan arahan-arahan, memberikan janji manis kepada orang Kristen, tetapi orang-orang yang intoleran, yang mengganggu rumah ibadah, yang mengganggu ibadah, tidak pernah ditindak lanjut, tidak pernah ditindak tegas, hanya lewat bicara saja, lewat mulut, tetapi tidak pernah diambil tindakan tegas. Baik saudaraku, begitulah kita tinggal di bangsa dan negara ini, karena kita minoritas. Kita minoritas hanya di bangsa Indonesia, Bapak Ibu. Kalau dunia kita minoritas, ya. Kalau dunia kita mayoritas. Hanya di bangsa dan negara ini orang Kristen minoritas. Kalau di dunia mayoritas, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kita harus semakin giat memberitakan Injil, semakin giat kita bersaksi agar kadrun-kadrun di bangsa dan negara ini mereka bisa datang kepada terangnya Tuhan. Mereka bisa mengenal Tuhan, sehingga tidak tinggal di dalam kegelapan, di alam maut. Baik, terima kasih. Kiranya video ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya betapa menjengkelnya oknum-oknum seperti itu yang suka mengganggu ibadah orang lain. Mereka tidak tenang sepertinya kalau tidak mengganggu ibadah orang lain. Ketika melihat gereja, hidupnya tidak tenang, takut. Melihat salib, apalagi Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus Hamasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.